Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Ya, selamat datang di podcast kami, podcast kelompok KKM 131 Untirta. Saya Umaro dari jurusan Pendidikan Matematika. Dan teman saya Doni Tribo dari jurusan Ilmu Pemerintahan. Ya, jadi pada podcast kali ini kita akan membahas mengenai wirausaha di masa pandemi yang lagi mewabah, yaitu pandemi COVID-19. Nah, di sini ada narasumber kita dan kita juga. Siapa, Don? Kenalin, Don. Narasumber kita pada podcast kali ini yaitu Muhammad Rian Bawazir. Kepada Muhammad Rian Bawazir, silahkan memperkenalkan dirinya. Ya, halo teman-teman, di sini gue sedikit sharing aja ya tentang bisnis di masa pandemi ini. Ya, dari mulai perjalanan bisnis gue sampai bisa bertahan di masa pandemi ini dan ingin berbagi sharing tips gitu kan. Gimana sih supaya bisnis kita tuh bertahan gitu di segala kondisi gitu. Ya udah, kalau Jadi gitu bisnis gue tuh langsung aja ya. Lanjut ke pertanyaan pertama aja nih. Motivasi awal apa yang lu lakukan untuk berwirausaha? Ya, motivasi awal gue sebenarnya tadi gue ingin bisa bermanfaat untuk banyak orang ya. Pertama ya keluarga gue, teman-teman gue sudah ingin membantu banyak orang gitu. Motivasi awalnya ya gitu, berwirausaha dan punya penghasilan sendiri gitu. Terus usaha apa aja yang udah pernah dijalanin dan sampai sekarang? Kalau untuk bisnis ya, sebenarnya gue punya 3 bidang bisnis. Yang pertama itu ada di fashion, ada di properti, sama di kebutuhan pangan ya, sembako gitu. Nah, di masa pandemi ini gue memilih bisnis sembako gitu, bisnis di bidang kebutuhan pangan. Nah, modal awal gue itu sebenarnya dari bisnis-bisnis sebelumnya gue sebelum bisnis sembako ini gitu kan ya. Dari situ gue ngumpulin modal, gue bikin perusahaan. Namanya itu CV Wasila Karya Barokah. Nah, fokus dari perusahaan ini adalah untuk supply kebutuhan pokok gitu, untuk supply beras, telur gitu, dalam jumlah partai besar gitu kan. Kayak misalkan ke agen sembako, ke perusahaan gitu, terus ke pemerintahan, terutama di apa ke ini ya kayak dinas pendidikan gitu kan ada tunjangan beras ya. Nah, itu gue yang supply itu berasnya. Terutama yang di Pandeglang nih, Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang. Tapi gue juga ada relasi ke Kemensos waktu pas COVID ini nih, gue supply bansos. Tapi di berasnya aja gitu tuh, supply beras ke Kemensos Lagi bikin sama di video. Yayasan Jokowi Center untuk Indonesia Maju ya, Lagi bikin video. JCUIM. Nah, itu gue supply ke sana. Jadi bisnis Iya, gue itu jadi fokusnya bisnis marketing. sembako gitu ya. Iya, bisnis di bidang sembako dalam partai besar, dalam Iya. jumlah besar gitu. Mm. Jadi gini apa, kalau konsep dari Sanwa Mart ini, bisnis gue ini sebenarnya bukan untuk ke konsumen langsung gitu, tapi untuk ke penjual, untuk ke perusahaan gitu, dalam jumlah besar. Jadi marketnya itu sebenarnya bukan bisnis to consumer B to C, tapi bisnis to business B to B gitu. Kalau misalkan kalau misalkan teman-teman tahu gitu ya, ada tuh yang konsep marketplace juga yang bisnis to business kayak Laralali.com, tau kan ya? Iya. Laralali.com. Kan kalau kayak Bukalapak itu kan bisnis to consumer kan. Jadi ya kayak gitu kan marketnya kan ke situ. Nah, kalau gua sama kayak Ralali, cuman Ralali bedanya marketplace. Kalau gua kan perusahaan gitu. Gua di bidang sembako gitu tuh. Dan alhamdulillah gitu ya, bisnis yang sedang naik daun itu di masa pandemi itu ada 2 bidang kalau menurut gua pribadi. Yang pertama di bidang kesehatan dan juga di bidang Iya. kebutuhan pangan, sembako gitu. Jadi awalnya itu kenapa gua memilih sembako karena bisnis yang sebelumnya gua itu yang bisnis kuliner yang Sarwajis itu benar-benar kolaps gitu ya, benar-benar lagi masa-masa sulit gitu di masa pandemi waktu pas virus corona merebak itu benar-benar masa-masa tersulit bagi pengusaha kuliner ya, terutama UMKM yang ada di Serang gitu kan. Nah, akhirnya gue kan berpikir tuh gimana sih cara gue tetap bertahan gitu, bisnis gue bertahan
Ya tadi gue melebarkan sayap gitu kan di bidang bisnis lain yaitu sembako. Tapi gue juga Oke. baru-baru ini baru ya sama teman kerjasama itu bikin bisnis baru di bidang fashion. Yaitu hijab tuh Jawara Hijab. Jadi gue juga punya 3 bidang bisnis di properti, bidang fashion sama sembako. Terus Nian, selama lu ngejalanin bisnis lu yang selama pandemi ini, kesulitan apa aja yang udah lu temuin sih selama berjalannya bisnis 3 bidang lu ini? Kalau untuk bisnis sembako ya untuk suplai beras, telur itu gue pernah ngalamin kendala ya. Jadi ketika itu ada yang mau beli partai besar ya, dia minta 1 ton ya, gue kirim tuh. Tapi pas gue kirim, ternyata gue ditipu gitu tuh, nggak ada orangnya gitu tuh, alamat palsu gitu tuh ya. Nah dari situ gue belajar itu, dari pengalaman itu gue belajar. Jadi setiap ada orang yang mau beli dalam jumlah besar itu harus ke pabrik teman gue itu ya, yang kata gue tadi, yang pernah Iya. gue jelasin. Jadi gue kerjasama dengan beberapa pabrik beras dan juga beberapa peternak ayam telur gitu. Jadi perusahaan gue kerjasama dengan mereka jadi mitra gitu kan, untuk supply ke tadi tuh, ke project-project bansos, ke dinas-dinas pemerintahan. Kalau bisnis yang lainnya? Kalau untuk bisnis yang lain itu ada properti sama di fashion sih. Kalau untuk properti itu gue juga jadi agensi pemasaran ya. Iya. Tahu agensi pemasaran kan ya? Jadi kayak gue yang megang marketingnya gitu. Jadi gue punya tim marketing itu banyak. Jadi untuk mempromosin project-project kayak kafling, ruko atau perumahan. Nah itu gue yang apa ya, pimpinannya gitu ibaratnya lah ya, pimpinan marketingnya. Jadi fokusnya di itu di agensinya gitu tuh, di properti ya. Berarti Tapi gue juga dulu pernah, ya kenapa? Ya lanjut ya gimana? lanjut. Ya tapi gue juga dulu pernah gitu ya, bikin project perumahan. Dulu di Bandung sih, pas setelah gue selesai sekolah tuh ya, sekolah bisnis. Jadi gue sama teman-teman gue itu bikin project tuh di Bandung. Tapi karena tadi itu banyak juga kan, banyak banyak kegiatan juga, akhirnya gue lebih fokus di agensinya gitu kan. Hmm. Karena kuliah juga sih, waktu itu kan gue sempat cuti kuliah, terus akhirnya gue semester 3 itu gue masuk kuliah. Nah di situ gue nggak kepegang kan, akhirnya gue pindahkan project properti gue ke Serang. Aneh bilang ntar gue lagi ngisi. Ya jadi gitu ceritanya tuh. Jadi gue fokus properti sekarang di Banten ya utamanya, karena dulu pas gue sekolah itu di Bandung, jadi project pertama gue di Bandung. Nama Kalau perumahan yang itu hijab, Jasmine Village. Kalau hijab itu namanya Jawahara Hijab. Jadi gue kerjasama sama temen gue, temen kuliah juga ya. Jadi dia ngelola ngelola apa sih, ngelola hijabnya, tapi gue yang modalinnya gitu tuh. Gue yang support permodalan, support materi-materi apa, pemasarannya, tapi dia yang ngelola gitu. Karena jujur aja gitu kan, kalau gue kelola semua itu aku pegang gitu, makanya gue kerjasama gitu sama. Kalian bisa cek aja di Instagramnya ada. Apa? Itu masih lama. 10 menit lagi deh. 10 menit lagi. Ya, gue salat dulu. Ya, salat dulu aja dulu. Oh, lagi materi. Iya, iya. Sorry ya, ya. Ya udah lanjut Lum. lanjut Don. Ih. Ah, dari kan tadi kan ada kesulitan-kesulitan di masa pandemi. Hal apa yang bikin lu bisa survive di masa pandemi kayak gini di bidang wirausaha? Ya tadi tuh ya, pintar melihat peluang. Ibaratnya kita, kalau kita bisnis satu itu kita, kalau kita tuh jangan ngandelin satu bisnis gitu ya. Tapi kita juga harus punya bidang bisnis lain supaya bisa nge-backup. Hmm. Jadi kayak misalkan kemarin gue bisnis kuliner itu benar-benar apa ya, drop banget gitu ya. Dari awalnya omset 500 sampai 1 juta per hari, itu pas sejak isu corona merebak itu benar-benar drop jadi 200.000, sedangkan gue harus ngegaji karyawan 2 orang gitu. Ya akhirnya gue berpikir kan, di masa pandemi ini ya tadi tuh kepintaran dalam melihat peluang sebenarnya kan.
kecepatan kita dalam melihat peluang ya. Itu tadi bisnis sembako. Dari modal yang gue punya, dari bisnis kuliner itu gue bikin perusahaan tadi tuh si Viva Sila Karya Barokah. Dari situ gue merambah ke bisnis sembako gitu. Kerjasama dengan beberapa petani, pabrik beras, gitu, sama peternak untuk supply tadi itu. Jadi perusahaan gue ikut ini juga sih apa, kayak lelang juga ya di pemerintahan gitu, pengadaan sembako gitu. Jadi tadi cara gue survive tadi itu ya, dengan tadi itu ya dengan apa, mengambil peluang bisnis lain gitu ya, yang benar-benar Iya, lagi iya. naik di masa pandemi tadi itu ya. Jadi semuanya agar bisa ke backup juga kan keuangan. Terus lu ada tips-tips buat para wirausahaan baru atau pebisnis baru untuk membaca peluang tuh seperti apa gitu? Nah iya, nah gue sebenarnya ada sedikit ini ya, sharing aja ilmu ya. Jadi gue sebelum jualan sembako itu gue riset dulu sih sebenarnya. Apapun gue bisnis apapun ya, pasti gue riset dulu nih di awal nih, kayak misalkan pas bisnis sembako nih telur ya, Mm-mm. itu gue riset dulu lewat Facebook. Jadi gue pasang harga segini nih ya. Jadi kan gue emang khusus untuk penjual dan ada minimum ordernya. Gue riset dulu, ternyata banyak banyak yang mau gitu ya, banyak yang minat gitu ternyata. Harga segini, harga murah tapi kuantitinya banyak gitu tuh. Jadi fokus gue emang ke penjual. Nah dari situ dari riset itu gue dapet data. Nah baru gue kerjasama dengan peternak gitu tuh. Jadi gue riset dulu nih, riset online-nya kayak gitu, lihat Facebook. Nah riset offline ya, gue datang-datang nih ke agen sembako, gue nanya nih, biasa beli telur berapa gitu kan. Nah gue kasih harga murah, lebih murah dari harga yang dia dapat gitu. Jadi gue merebut pasar dulu ibaratnya gitu deh, Iya, lewat iya. online maupun lewat Facebook. Nah di situ baru gue bikin bisnisnya, gue baru berani bikin perusahaannya gitu ya. Karena gue udah dapat data bayarnya gitu. Jadi sebaiknya teman-teman kalau yang mau mulai bisnis ya bisnis yang teman-teman yang minati gitu kan, teman-teman inginkan gitu kan. Coba dulu riset nih marketnya, teman-teman tentuin dulu nih. Kayak misalkan teman-teman mau bikin bisnis, kayak misalnya frozen daging gitu ya. Risetnya buat siapa nih market kita, misalkan ibu-ibu rumah tangga gitu ya. Pokoknya riset dulu nih market kita siapa, anak muda, ibu-ibu, umur sekian gitu. Konsep bisnisnya kayak mau konsumen langsung apa ke penjual lagi gitu kan. Mm. Jadi ditentuin dulu di awal. Namanya itu business plan kalau di ini ya, bahasa ininya bisnis plan lah. Kita buat bisnis plannya dulu gitu tuh, supaya bisnis kita itu terarah gitu, arahnya mau kemana gitu, nggak cuma sekedar bisnis gitu, tapi ada planningnya gitu. Saran dari gue sih gitu, karena itu juga yang dilakukan oleh teman-teman gue gitu ya, terutama yang emang benar-benar bidangnya di bisnis gitu. Dan Taiti, daging mo itu teman-teman gue sebelum bikin bisnis dia riset dulu marketnya kemana, modalnya berapa gitu, target penjualan berapa per bulan, itu sih. Terus misalnya nih ya, kita udah tahu peluangnya orangnya, terus kita udah ngejalanin, tapi dalam ngejalanin itu kurang maksimal. Terus apa aja sih yang harus dilakukan biar usaha lebih maksimal gitu-gitu, Yang selain pertama dari saran gue ya, peluangnya? upgrade ilmu sih, kalau menurut gue upgrade ilmu karena penting sih, karena kita tuh nggak jangan sampai terlalu puas dengan apa yang telah kita dapat. Kita harus tetap belajar gitu, walaupun kita sudah menjalani bisnis, kita harus upgrade ilmu gitu. Seorang CEO itu harus wajib upgrade ilmu gitu, kayak misalnya ikut workshop pelatihan digital marketing gitu ya, untuk pemasaran ujung tombaknya, atau kayak misalkan ikut pelatihan manajemen keuangan kayak gitu gitu. Jadi supaya ilmu kita upgrade, terus nama juga relasi gitu kan. Jadi kita bisa punya motivasi bisnis yang apa yang baru gitu ya, ada tetap semangat gitu. Pertama itu tadi upgrade ilmu gitu. Karena penting upgrade ilmu itu untuk menopang perjalanan bisnis kita gitu. Karena jujur gue juga setelah gue jalan bisnis itu gue tetap ikut kayak pelatihan-pelatihan gitu untuk upgrade ilmu gue gitu. Karena kalau kita nggak upgrade ilmu ya kita bisa ketinggalan gitu. Apalagi di dunia era 4.0 ini gitu ya. Kalau serba digital lah kita pemasarannya.
Nah itu yang gue lakukan adalah upgrade ilmu, kayak misalkan belajar tentang Facebook Ads, Instagram Ads gitu kan. Terus dalam menentukan market, manajemen keuangan, nah itu penting menurut gue, karena ujung tombak dari sebuah bisnis adalah penjualan gitu. Kalau kita nggak ada penjualan ya otomatis bisnis kita bakal mati gitu. Iya, Makanya iya. kita upgrade ilmu. Berarti penting juga ya kita untuk bergabung ke komunitas-komunitas pebisnis, wirausaha gitu ya. Betul, gitu. Betul. Selain dapat ilmu kita dapat relasi lah ibaratnya gitu ya. Dapat relasi banyak. Apa bisa Lan- saran. Lanjut nih, dari masa pandemi ini kan banyak ya orang-orang yang putus kerja, gulung tikar usahanya. Terus buat yang baru baru mau memulai ulang, memulai baru untuk berwirausaha, apa aja sih yang harus dilakukan? Ya yang mau mulai ya bisnis kecil-kecilan dulu aja gitu. Soalnya gue juga dulu emang awalnya bisnis kecil-kecilan ya. Gue juga dulu nggak punya modal gitu ibaratnya. Dari mulai kecil-kecilan juga nabung gitu, nabung untuk bikin bisnis baru gitu. Lebih besar peluangnya. Hmm. Ya bisnis rumahan bisa tuh salah satu solusinya kan, karena di masa pandemi ini gue lihat banyak UMKM yang baru gitu ya. Iya Terutama kayak misalnya betul. mahasiswa yang gabut bikin bisnis kan, karena kuliahnya Online online gitu shop. kan. Iya, Iya. online shop kayak gitu. Ya itu bisnis kayak gitu aja gitu. Kalau misalnya nggak punya modal sama sekali, ya bisa jadi reseller gitu kan. Salah satu solusinya. Iya, Yang mau gabung juga ya bisa jadi reseller hijab, bisa sama gua nanti tanpa modal. Kalau kalau ada yang mau gabung gitu. Bisnis ya intinya bisnis, mulai dulu aja bisnisnya gitu tuh, sambil pelan-lahan berproses, namanya juga usaha ya harus dimulai gitu, jangan terlalu banyak jangan terlalu banyak ide-ide tapi nggak ada actionnya gitu tuh, Iya, iya. bener kan? Betul, betul. Terus ini nih, Semua bisnis apa aja bisa sih yang aja. bisa dilakuin pas masa-masa pandemi ini selain bisnis yang udah lu lakuin? Selain bisnis sembako yang udah lu lakuin, bisnis apalagi yang bisa? Kalau gue saran ya bisa bisnis kuliner tuh, kayak misalkan makanan gitu ya, misalkan kayak misalkan salad buah, itu bisa kita bisa promosi lewat GoFood atau GrabFood dari rumah aja gitu tuh, atau enggak bisnis kayak minuman kopi-kopi gitu ya, itu banyak juga sih mulai itu, atau enggak kayak misalkan bisnis nasi gitu ya, nasi nasi box tau kan ya, Iya, rice tahu, box tahu. gitu ya. Ah, ah. Ya kayak gitu, itu juga banyak sih teman-teman gua juga. Kalau di bidang fashion ya tadi hijab, ya bisa karena itu kan hijab juga marketnya Berarti banyak gitu, karena kalau Indonesia emang kan mayoritas muslim. emang mau memulai pada masa-masa sekarang ini lebih baik mulai dengan modal yang dikit, yaitu dengan mulai bisnis di rumahan gitu ya, dengan sistem online Iya ya. betul, betul itu sistem online tuh lebih powerful menurut gua sih, Hmm, ketimbang kita harus ngeluarin modal besar ya, kayak misalnya buka toko itu tidak disarankan lah kalau misalnya kita belum punya modal besar gitu dan belum punya pengalaman. Intinya kita cari pengalaman dari bisnis kecil-kecilan dulu gitu, yang penting kita konsisten tekun gitu kan, mau betul. belajar gitu. Terakhir nih Yan, ada gak sih kata-kata pemanis dari Rian yang udah mempunyai pengalaman bisnis buat para pebisnis baru agar semangat gitu? Ya kalau saran dari gua ya jangan terlalu berangan-angan besar dulu, tapi kalau untuk bisnis ya jalanin dulu aja bisnisnya gitu, mulai dulu aja bisnis. Terus juga harus teman-teman ingat bahwa bisnis yang besar itu pasti berawal dari yang kecil gitu. Semua berawal dari yang kecil dan mereka itu berproses, dan jangan pernah takut gagal gitu, karena yang namanya kegagalan itu pasti ada gitu, tergantung kita mau siap atau enggak ya gitu ya, menerima resiko, dan itu pasti. Yang penting kita jangan pernah nyerah gitu menghadapinya gitu, hadapi aja kalau ada masalah, hadapi, jadikan itu sebagai motivasi kita untuk tetap semangat dalam berusaha gitu ya. Iya, iya.
Udah, kalau begitu mah silakan untuk mengakhiri. Langsung aja dia. Terakhir nih ya, terakhir. Yuk. Ya, ya sebelum ditutup supaya kita semangat nih ya nontonnya. Kan siapa namanya tadi? Rian. Siapa namanya? Rian. Ini kan punya 3 usaha. Dia punya 3 usaha. Dari ketiga usaha ini berapa keuntungan yang didapat supaya kita dan apa usaha apa yang paling benefitnya gitu. Range-nya aja ya, range. Oh ya Ref, ya kalau untuk hijab ya, kalau untuk baru-baru ini sih omsetnya masih 400 sampai 500 seminggu ya. Kalau yang gue hitung mulai gue bisnis itu masih 400 sampai 500 per minggu omsetnya. Omset, itu Kalau masih untuk omset ya. omset. Tapi kalau untuk properti ya, karena kan gue agensi ya. Kalau agensi itu biasanya dapat 2,5% ya dari total penjualan rumah atau kafling itu. 2,5%. Misalkan harga rumahnya 100 juta, berarti 2,5%-nya 2.500.000 ya. Iya. 100 ya, 2.500.000 misalkan dikali berapa ratus rumah gitu. Nah itu penghasilan gue dari properti. Jadi satu kafling kalau gue jual itu dapat 2,5 juta sih. Kalau untuk rumah itu beda-beda tergantung dari developernya ya. Iya, iya. Ya, Terus jadi buat kalau untuk kalau gue tuh berhasil menjual 50 kafling ya. Kalau di kafling, kalau untuk rumah itu 20 rumah. Jadi gue kerja sama developer langsung gitu. terus Jadi kalau buat di total ya kalau 50 rumah dikali 2.500.000 sekitar 100 jutaan lah ya. iya sekitar situ. Terus buat yang sembako nih, Kalau sembako itu kan gue ngambil untungnya Ya, 100 sampai 500 perak ya per per kilo tuh ya. per kilo. Ya, tapi ya per kilo. Tapi dikali misalkan 100 ton. Ya kalau untuk beras gue bisa dapat keuntungan 100 sampai 200 sih. Tergantung orderan ya. 100 apa Tergantung nih? orderan 100 juta. Oh, angka yang sangat fantastik untuk para mahasiswa yang memulai Iya, baru bisnis. ya bisa kalau misalnya teman-teman tertarik ya untuk beras ayo gitu. Bisa main ke pabriknya sama gue, nanti gue ajak kenalin sama temen gue gitu. Berarti ya Marian bisa ya dibantu Bisa, untuk misalnya ngebuka cabang perusahaan gitu bisa ya? bisa. Kalau mau ayo kita bisnis bareng gitu. Oke. Main dulu aja ke pabriknya, lihat-lihat dulu gitu kan, biar teman-teman lihat Buat secara langsung gitu buat produksinya kayak gimana memotivasi sih. juga ya. Nah, motivasi gitu. Hmm. Karena teman gue juga masih seumuran sama gue gitu ya, punya pabriknya masih muda Oh, juga. berarti Iwan, sama-sama pengusaha muda semua ya? iya makanya enak gitu tuh kalau kalau kerjasamanya enak kalau masih sama seumuran gitu tuh, lebih enak gitu tuh kalau sama seumuran ya. Ngobrol juga lebih nyambung ya. Iya nyambung gitu kan, enak lah pokoknya. Betulan banget itu ya, entah rezeki gua atau gimana itu ya. Hmm. Ya teman gua sendiri gitu yang punya pabrik berasnya. Namanya Silvi Mitra Tani di Citeras, kalau teman-teman tahu ya, perbatasan Lebak Serang tuh. Lebak ya. Ya Lebak Serang. Udah, ada Karena lagi gak emang Um? kenapa ya? Iya. Ya karena untungnya sembako tuh kecil. Kalau mau untungnya besar ya main quantity gitu tuh. Partai besar. Sekali Ya gitu lah ya, besar pokoknya. sekalian gitu ya. Ya kalau misalnya kecil ya, tahu sendiri kan teman-teman kalau eceran berapa sih untung beras gitu kan. Mm-mm. Kalau eceran gitu kan. Kalau gue ya tadi, kenapa gue bikin perusahaan supaya gue bisa punya akses ke pemerintahan gitu. Kalau gue nggak punya perusahaan nggak bisa. Karena negara juga, karena gue juga bayar pajak gitu. Makanya pemerintah itu hmm, pasti nyari yang punya perusahaan gitu. Kalau misalnya perorangan nggak bisa, karena nggak ada pajaknya buat pemerintah. iya. Mm-mm. Jadi ya gitu, adanya perusahaan supaya kita punya badan hukum, legal hukum lah ibarat. Terus juga negara punya
penghasilan pajak gitu. Ada lagi gak? Oke, lumayan inspirasi. Ya udahlah, kita udah banyak kepoin. Semoga teman-teman yang nonton bisa ambil mau berwirausaha. Semoga bisnis yang dijalankan sekarang juga lancar. Cukup sekian kali ya podcast kita kali ini. Makasih yang udah luangin waktu. Dan jangan lupa like, komen, dan share video ini kalian. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.